Simple English sentences. Simple English sentences. Kalimat sederhana dalam bahasa Inggris. Baiklah, kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat kalimat sederhana dalam bahasa Inggris. Pembahasan ini sangat bermanfaat bagi para pemula belajar bahasa Inggris. Nah, bagaimana caranya? Berikutlah pembahasannya. Making sentences with adjectives. Making sentences with adjectives. Membuat kalimat dengan menggunakan kata sifat. Bagi pemula, kamu harus bisa membuat kalimat dalam bahasa Inggris dengan menggunakan kata sifat. Berikut contohnya kalimat bahasa Inggris yang menggunakan kata sifat. I am good. I am good. Saya baik. Nah, subjeknya di sini adalah saya. Kata sifatnya good, baik. Nah, di sini harus menggunakan to be am. I am not bad. I am not bad. Saya tidak jahat. Nah, di sini menggunakan subjek I, menggunakan to be am, kemudian ditambahkan not, setelah itu ditambahkan dengan kata sifat bad. Ingat, kalimat ini untuk menyatakan bahwa kalimat ini adalah pernyataan negasi ataupun pernyataan tidak atau bukan. Are you okay? Are you okay? Apakah kamu baik-baik saja? Nah, di sini menggunakan subjek you, kamu, dan menggunakan to be are. To be-nya diletakkan di depan untuk bertanya. Okay, di sini adalah kata sifat. Nah, dari contoh ini kita menggunakan kata sifat untuk membuat kalimat sederhana. Ingat, untuk membuat kalimat sederhana menggunakan kata sifat, kamu harus membutuhkan to be sesuai dengan subjeknya. Apabila subjeknya I, maka to be-nya am. Contoh berikutnya. You are diligent. You are diligent. Kamu rajin. Subjeknya you, to be-nya are. Ini sudah ketentuan bahwa subjeknya you memiliki to be are. Kemudian menggunakan kata sifat diligent, rajin. Nah, ini adalah kalimat pernyataan positif. You are not lazy. You are not lazy. Nah, kalimat ini adalah kalimat negatif. Kalimat pernyataan yang menyatakan tidak atau bukan. You are not lazy. Kamu bukan malas. Kamu tidak malas. Nah, di sini to be-nya ditambahkan not untuk menyatakan tidak. Am I smart? Am I smart? Apakah saya pintar? Nah, untuk bertanya menggunakan subjek I, maka to be-nya diletakkan di depan. Am I smart?
Smart adalah kata sifat. Cukup sederhana kan? Contoh berikutnya. We are confident. We are confident. Kami percaya diri. Subjeknya we menggunakan to be are. Ingat, apabila subjeknya we menggunakan to be are. Confident adalah kata sifat. We are not nervous. We are not nervous. Ini adalah kalimat negatif. Menyatakan tidak atau bukan. We are not nervous. Kami tidak gugup. Are we brave? Are we brave? Apakah kami berani? We boleh juga diartikan dengan kita. Apakah kita berani? Nah, apabila to be-nya diletakkan di depan, maka kalimat itu menjadi kalimat pertanyaan. Apakah? Baik, contoh berikutnya. They are young. They are young. Ini adalah kalimat positif. They, mereka, young, muda. Mereka muda. Mereka menggunakan to be are. Young di sini adalah kata sifat muda. They are not old. They are not old. Mereka bukan tua. Kalimat ini adalah kalimat negatif, maka to be-nya cukup ditambahkan not. Old, tua, merupakan kata sifat. Are they adult? Are they adult? Apakah mereka dewasa? Cukup menambahkan to be di depan, kemudian masukkan subjek they, mereka, kemudian ditambahkan kata sifat adult. Nah, cara mengucapkan adultnya dinaikkan nadanya ataupun tone-nya. Are they adult? Are they adult? Contoh berikutnya. She is happy. She is happy. Dia bahagia. She di sini membutuhkan to be is. Happy adalah kata sifat. Bahagia. She is happy. Nah, bagi kamu pemula, kamu harus sering mengulang-ulang kalimat ini supaya kamu terbiasa, supaya otot-otot mulut kamu itu terbiasa untuk mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris. Nah, kita lanjutkan. She is not sad. She is not sad. Dia tidak sedih. Nah, untuk menyatakan kalimat negatif, cukup menambahkan is, kemudian ditambahkan dengan not. Sad merupakan kata sifat. She is not sad. Dia tidak sedih. Is she cheerful? Is she cheerful? Apakah dia ceria? Nah, apabila bertanya, cukup meletakkan to be is di depan. Kemudian subjek she. Cheerful.
He is handsome. He is handsome. Dia tampan. Dia di sini adalah untuk laki-laki, menggunakan to be is. He is not ugly. He is not ugly. Dia tidak jelek. Is he charming? Is he charming? Apakah dia menawan? It is cheap. It is cheap. It adalah kata ganti benda. Contoh, apabila kita sudah membicarakan tentang sebuah mobil, maka mobil kita gantikan dengan kata it. To be-nya is. It is cheap. It is not expensive. It is not expensive. Is it affordable? Is it affordable? Nah, it is not expensive itu adalah tidak mahal. Maksudnya mobil itu tidak mahal. Is it affordable? Apakah itu terjangkau? Maksudnya apakah mobil itu terjangkau harganya? Nah, demikianlah contoh dalam membuat kalimat sederhana dengan menggunakan kata sifat. Nah, kamu harus mengulang-ulang kembali cara membacanya. Kemudian perhatikan untuk huruf yang memiliki warna merah adalah kata sifat. Baik, kita lanjutkan. Setelah itu kita akan melihat bagaimanakah formulanya atau pola dalam pembentukan kalimat-kalimat berikut ini. Formula, rumus ataupun pola. I to be-nya am, kemudian ditambah dengan adjective. Kemudian you to be-nya are, kemudian ditambahkan adjective. We ditambahkan to be are, kemudian ditambah lagi dengan adjective. Nah, ini sudah menjadi ketentuan, maka kamu harus menghafal dan mengingatnya. Baik, perhatikan subjek berikutnya. They are adjective. They plus are plus adjective. Nah, they adalah mereka menggunakan to be are. Kemudian ditambahkan kata sifat. She is adjective. Nah, she untuk dia perempuan ditambahkan to be is. Kemudian ditambahkan kata sifat. He plus is plus adjective. Ini he untuk dia laki-laki ditambahkan to be is. Nah, ini to be-nya sudah menjadi ketentuan untuk to be dari subjek berikut ini. Kemudian it plus is plus adjective. Nah, it di sini tadi adalah kata ganti benda. To be-nya adalah is. Sherina plus is plus adjective. Nah, Sherina adalah nama orang. Oke. Sherina
merupakan nama orang, sehingga kalau kamu mau menggunakan nama orang lain ataupun nama kamu sendiri, maka harus menggunakan to be is. Karena Serena satu orang dianggap tunggal. Ingat, apabila subjeknya tunggal maka to be-nya is. Apabila subjeknya lebih dari satu, maka to be-nya are. My mother plus is plus adjective. Kemudian ada lagi contoh my mother. My mother, mothernya satu, maka to be-nya is. Apabila my mother's lebih dari satu, maka to be-nya menggunakan are. Oke, demikianlah rumusnya. Oke, sekarang kita masuk ke latihan bagaimana cara kita membuat kalimat dengan kata-kata berikut ini. Oke, kita lihat pasangannya masing-masing dari susunan kata berikut ini. Ya, sate dipasangkan dengan delicious. Oke, delicious di sini adalah artinya lezat, enak. Oke, maka sate is delicious. Sate is delicious. Menggunakan to be is. Nah, di sini dipasangkan his friends dengan fat. His friends adalah temannya, teman-temannya, berarti lebih dari satu. Fat, kata sifat gemuk. His friends are fat. His friends are fat. Teman-temannya gemuk. I dipasangkan dengan busy. Busy adalah sibuk. I to be-nya am. The cars dipasangkan dengan fast. The cars lebih dari satu, maka membutuhkan to be are. The cars are fast. Mobil-mobil itu cepat atau mobil-mobil itu kencang. Math dengan difficult. Math dengan difficult. Matematika dengan sulit. Maka to be-nya is. Math is difficult. Math is difficult. Sule dengan famous. Sule is famous. Sule terkenal. That man dengan cruel. That man is cruel. Jadi, pria itu kejam. The film dengan boring. The film is boring. The film is boring. Film itu membosankan. Nah, kita juga harus menghafal beberapa kata sifat sehari-hari. Nah, kata sifat ini sangat membantu kamu sebagai pemula untuk menguasai beberapa kosakata
yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Small, small, kecil. Strong, strong, kuat. Long, long, panjang. Bored, bored, bosan. Childish, childish, kekanak-kanakan. Arrogant, arrogant, sombong. Coward, coward, pengecut. Near, near, dekat. Quick, quick, cepat. Proud, proud, bangga. Sad, sad, sedih. Careful, careful, hati-hati. Disgusting, disgusting, menjijikkan. Curious, curious, penasaran. Cloudy, cloudy, berawan. Crowded, crowded, ramai. Tall, tall, tinggi. Bitter, bitter, pahit. Big, big, besar. Crazy, crazy, gila. Disappointing, disappointing, mengecewakan. Angry, angry, marah. Far, far, jauh. Short, short, pendek. Careless, careless, tidak peduli ataupun ceroboh. Slow, slow, lambat. Dangerous, dangerous, berbahaya. Clear, clear, jelas. Poor, poor, miskin. Rich, rich, kaya. Weak, weak, lemah. Annoying, annoying, menjengkelkan. Absurd, absurd, tidak masuk akal ataupun konyol. Low, low, rendah. Afraid, afraid, takut. Comfortable, comfortable, nyaman. Nah, ini adalah contoh kata sifat yang sering sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kamu harus menguasai cara mengucapkannya, cara menuliskannya, dan juga kamu harus hafal artinya. Kamu harus mengulang-ulang cara menggunakan kata-kata sifat berikut ini. Kita buat contoh dari daftar kata-kata berikut ini untuk
menjadi kalimat sederhana. Ingat, ketika kita menggunakan kata-kata sifat ini, kita harus menggunakan to be sesuai dengan subjeknya ya. Kita menggunakan kata strong. I am strong. Saya kuat. You are strong. Kamu kuat. We are strong. Kami kuat. Angry. He is angry. Dia marah. They are angry. Mereka marah. Nah, kamu boleh melatihnya berulang-ulang di rumah ataupun di mana saja. Cobalah untuk membuat kalimat dengan menggunakan kata-kata dari daftar kata sifat berikut ini. Oke, demikianlah cara membuat kalimat sederhana dengan menggunakan kata sifat. Selamat belajar dan selamat mencoba. Oke, thank you.